فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab at-tahdzir minasyirki. Bab tentang peringatan dari kesyirikan. Yang pada bab ini kita awali dengan hadis yang menyebutkan salah satu di antara bahaya syirik, yaitu apa? Hendak ya dzikri. Nah, yang dalam hadis dulu. Yang dalam mantuk hadis dulu. Apa? Akan masuk ke dalam neraka. Ya. Baik. Kenapa? Ya karena itu yang diinginkan dalam hadis. Dari sisi makna tidak akan masuk surga. Hampir sama, cuman kita ingin mantuk dari hadis, yaitu apa? Kalimat yang termaktub dalam hadis. Jelas dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar." Berarti bahaya syirik yang disebutkan dalam hadis ini yaitu siapa saja yang mati dalam keadaan membawa dosa syirik maka akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya bagi pelaku-pelaku syirik akbar. Bahaya yang lain yang kita tambahkan, hendak akbar tidak akan masuk surga, diharamkan atasnya masuk ke dalam surga. Dalilnya Tayyib, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Yang ketiga, Pak Abdurrahman Aceh, semua amalannya akan terhapus. Tayyib. Dalilnya la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Na'am, ahsan. Yang keempat apa, Fadil? Dari bahaya syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Sakif. Naam. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. Hadis yang ke-26. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa nama Abu Hurairah? Indahnya Abdurrahman Kisaran, Abdurrahman ibn Sakhab. Berapa tahun beliau mulazamah Nabi sallallahu alaihi wasallam? 4 tahunan. Baik. Dan pada Abu Hurairah khwan ibrah bagi setiap penuntut ilmu tentang ilmu yang diberkahi, ilmu yang bermanfaat.
Baik. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan keberkahan pada seseorang, akan terwujud darinya kebaikan yang banyak. Contohnya Abu Hurairah ini datang dalam keadaan miskin, tidak memiliki apa-apa. Nah, hidup di Suffah. Terkadang kelaparan, bahkan jatuh karena lapar, dikira orang gila. Demi bisa mulazamah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menyertai Nabi, mengikuti majlis Nabi, tidak ingin luput satu majlis pun. Hirs, semangat yang besar dalam menuntut ilmu. Kemudian juga ditambah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang semakin menambah kebaikan yang beliau dapat, karena dengan doa ini beliau tidak terlupakan segala sesuatu yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada sisi ketiga ikhwan yang penting untuk kita ambil ibrah dari Abi Hurairah, yaitu bir beliau kepada ibunya, bakti beliau kepada ibunya. Nah, walaupun ketika berada di Madinah, di awal-awal beliau bersama ibunya masih di atas kekufuran. Tapi bukan berarti kufurnya orang tua ikhwan menjadi penghalang seorang anak untuk berbakti. Nah, bahkan apabila dalam kondisi ini orang tua fakir, tetap anak dituntut untuk memberikan nafkah. Baik, apalagi kalau orang tua muslim. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan semua upaya berusaha agar sang ibu masuk ke dalam Islam. Nah, karena tentunya tidak ada yang lebih menyedihkan hati seseorang melebihi matinya orang yang dicintai di atas kekufuran. Nah, kenapa? Karena ketika seorang mati di atas kekufuran, terputus semua hubungan kita dengannya. Mau mendoakan tidak bisa, mau berbuat demi kebaikannya di alam kuburnya tidak bisa. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu betul-betul mengupayakan agar sang ibu masuk ke dalam Islam. Sampai suatu hari didengar oleh Abu Hurairah ucapan yang betul-betul membuat beliau takut dan sedih. Karena apa? Sang ibu sudah berani mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alamat buruk ini. Maka beliau segera mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Khawatir sekali ibunya binasa di atas kekufurannya. Minta agar didoakan ibunya masuk ke dalam Islam. Maka ini contoh penting ikhwan, seorang ketika mengupayakan kebaikan, tempuh dengan semua sebab, dan di antara sebab yang jangan sampai luput adalah doa. Sebab doa harus ditempuh. Doa sendiri, demikian pula minta kepada orang-orang yang kita anggap saleh untuk mendoakan. Abu Hurairah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta agar sang ibunya didoakan. Akhirnya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan hidayah, dan pulanglah Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan penuh harap, dan setibanya di rumah sudah mendengar gemericik air seorang mandi di dalam rumah. Nah, dan ditahan oleh sang ibu untuk masuk karena beliau sedang mandi. Kemudian ketika selesai, masuklah sang ibu ke dalam Islam. Tidak ada kegembiraan yang lebih besar daripada hal ini, akhwan. Karena kapan saja masuk ke dalam Islam dan mati di atas keislaman, itu sudah
alamat kebaikan. Mereka-mereka yang telah mati di atas Islam, di atas sunnah, sungguh beruntung. Dan kita yang masih hidup ini belum ada jaminan. Maka banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua di atas Islam dan sunnah. Nah, perhatikan di sini hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu tabaraka wa taala, ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirk, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Rawahu Muslim. Hadis ini dinamakan dengan hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala meriwayatkan hadis tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan qala Allahu tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahu tabaraka wa taala. Sehingga hadis qudsi adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Cuman bedanya dengan Al-Qur'an, akhwan, hadis qudsi ini kita ketika membacanya tidak dihitung dengan sekedar membaca itu sebagai ibadah. Beda dengan Al-Qur'an, karena membacanya merupakan bentuk ibadah. Muta'abbad bitilawatih, per hurufnya 10 kebaikan. Adapun hadits qudsi tidak. Kita mendapatkan pahala dari sisi menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihitung huruf per huruf seperti Al-Qur'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirki, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Ini makna ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirk. Allah Subhanahu wa taala zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Qahhar, zat yang Maha Esa, yang menguasai segala sesuatu, yang tidak butuh kepada siapapun, dan segala sesuatu selain Allah lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di antara makna as-samad yaitu zat yang semua makhluk-makhluk bergantung kepadanya, meminta hajat kepadanya. Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Wallahul ghani, ada alnya ya. Wallahul ghani wa antumul fuqara. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghani, zat yang maha kaya, zat yang tidak butuh kepada siapapun. Dan kalianlah yang fakir, yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka siapa saja yang melakukan suatu amalan, perhatikan sighah ini akhwan, man 'amila 'amalan. Man di sini apa? Man apa? Abdurrahman Riau. Man syartiyah. Tayyib, man syartiyah. Tayyib, dan amalan di situ nakirah dalam konteks syarat, maka memiliki makna umum. Nakirah yang datang dalam konteks syarat memiliki makna umum sehingga mencakup semua amal, baik amalan lahiriyah maupun batiniyah, baik amalan yang zahir maupun yang batin, amalan lisan maupun amalan anggota badan. Man 'amila 'amalan, siapa saja melakukan suatu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi,
Jumlah asyraka fihi ma'i ghairi ini kedudukannya sebagai apa indaka Muhammad Aceh? Naam. Jumlah asyraka fihi ma'i ghairi fi mahalli nasbin sifat untuk amalan. Kaidahnya apa? Jumlah yang jatuh setelah nakirah maka sebagai sifat. Kalau jumlah jatuh setelah ma'rifat maka itu sebagai hal. Berarti maknanya ikhwan, Allah Subhanahu wa taala katakan, siapa saja yang melakukan amalan apapun yang dia menyekutukanku pada amalan tersebut bersama dengan selainku, maka jawabnya apa? Taraktuhu wa syirkah. Aku akan tinggalkan dia dan sekutunya. Aku akan tinggalkan dia beserta sekutunya. Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikannya. Baik. Hadis ini hadis yang agung, menunjukkan tentang bahaya syirik, bahwasanya syirik menghalangi diterimanya amalan seseorang. Baik. Oleh karena itulah merupakan syarat pokok untuk diterimanya amal adalah ikhlasun niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Mengikhlaskan niatan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian syarat yang kedua apa? Indahnya Khadir mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan syarat yang pertama, apabila tidak terpenuhi keadaannya sebagaimana dalam hadis ini, Allah tidak butuh terhadapnya dan Allah akan meninggalkannya. Taraktuhu wa syirkah. Baik. Ini menunjukkan siapa saja yang berbuat syirik, kawan, baik besar maupun kecil, Allah Subhanahu wa taala akan tinggalkan dia beserta sekutunya. Berarti tidak akan ditolong, tidak akan diterima amalan. Kalau itu syirik akbar maka semuanya secara total. Kalau syirik asghar akan ditinggalkan, tidak diterima amalan pada yang terjangkiti syirik asghar tersebut saja. Dari hadis ini juga kita ketahui bahwa perbuatan syirik menjadi sebab seorang makhdhul. Makhdhul itu seorang yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan. Lalu bagaimana kalau seorang hamba dibiarkan? Ya, dia akan terjatuh dalam berbagai macam keburukan. Makanya kalau kita perhatikan, mereka menyerahkan diri untuk menghambakan diri kepada syaitan. Apakah itu para jin atau yang lainnya, mereka semakin lemah. Kenapa? Allah tinggalkan dan Allah tolong, sehingga menjadi mangsa syaitan. Baik. Terus menerus dihantui ketakutan. Tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau mereka bertobat dari kesyirikannya. Nah, dari sini kenapa kadang dilihat orang-orang yang kemudian ingin kaya, datang ke para jin, minta kepada para jin, para dukun untuk diberi pesugihan. Berbuat syirik. Kemudian tertimpa petaka keluarganya, keturunannya. Kenapa? Karena ditinggalkan oleh Allah. Padahal hakikatnya para jin, syaitan tidak akan mampu menimpakan keburukan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tinggalkan seorang hamba, dibiarkan untuk tertimpa darar dengan sebab jin-jin tersebut, bisa saja. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Baik, kita baca, perhatikan karya.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah tabaraka wa ta'ala ana aghna asy-syuraka'i 'anil syirki man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Rawahu Muslim. Alhamdulillah.